Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, materi yang kedua yang sekarang yang akan Bapak bahas adalah tentang kegiatan akuntansi, spesialisasi akuntansi, dan manfaat informasi akuntansi. Jadi dari materi sebelumnya dijelaskan bahwa akuntansi adalah kegiatan yang berisi tentang pencatatan transaksi keuangan secara menyeluruh. Nah, dalam konteksnya kegiatan akuntansi itu terjadi dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Pencatatan atau recording kegiatan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal dengan cermat dan kronologis. Contoh transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Artinya, segala jenis transaksi keuangan yang terjadi di sebuah perusahaan itu harus disertakan dengan bukti transaksi atau dokumen. Dan kemudian bukti transaksi tersebut dicatat di dalam buku harian atau jurnal secara cermat dan kronologis. Cermat artinya sesuai dengan data yang valid, kronologis sesuai dengan waktu kapan terjadi transaksi keuangan tersebut. Contoh, transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kegiatan akuntansi adalah penggolongan atau classifying. Kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam perkiraan buku besar, artinya digolongkan berdasarkan kelompok. Di dalam kas akuntansi atau di dalam buku jurnal itu nanti harus dicatat saldo, debit, dan kredit. Kemudian ada utang, ada piutang, ada KUF atau modal. Ya. Yang ketiga, peringkasan atau summarizing. Kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke buku besar. Jadi, catatan tersebut harus diringkas transaksi keuangannya, kemudian digolongkan ke buku besar berdasarkan data transaksi yang masuk. Contohnya, dana yang masuk dan dana yang keluar itu kita harus simpan di kolom yang mana? Apakah di debit atau di kredit? Yang keempat adalah pelaporan atau reporting. Pelaporan adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, untung dan rugi, laba rugi itu. Kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, modal sama dengan ekuitas. Kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Artinya segala bentuk jenis transaksi, baik itu yang diambil dari modal atau ekuitas atau kita mendapatkan dari utang dan dari piutang, itu harus dilaporkan dan dicatat di dalam laporan keuangan. Ya, sekali lagi harus dicatat di dalam laporan keuangan. Artinya bahwa kegiatan akuntansi ini yang terdiri dari 4 cara tersebut harus betul-betul dipahami dan dijalankan oleh
sebuah perusahaan. Itu ya. Sekarang kita masuk ke spesialisasi akuntansi. Berdasarkan bidangnya, akuntansi berdasarkan tujuannya diantaranya adalah yang pertama akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua akuntansi biaya, cost accounting. Yang ketiga akuntansi perpajakan atau tax accounting. Dan yang keempat akuntansi anggaran, budgetary accounting. Berdasarkan tujuannya, yang pertama akuntansi keuangan adalah untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan intern maupun ekstern. Seperti yang tadi dijelaskan di awal sebelumnya. Nah ini ya, di kegiatan akuntansi ini ada pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta pelaporan. Nah itu nanti juga bakal diintegrasikan dengan akuntansi keuangan ini. Ya, termasuk di dalamnya kan mencatat laporan intern maupun ekstern. Yang kedua, akuntansi biaya menyiapkan data transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk penetapan harga pokok barang yang diproduksi. Salah satu contoh begini. Sebuah perusahaan mebel itu akan membuat lemari. Ya. Nah, otomatis dalam pembuatan lemari ini kita harus mengolah dulu, menginventaris dulu datanya. Utamanya bahan mentah didapatkan dari mana. Ya. Kemudian harganya berapa? Setelah kita tahu diambil dari mana, kemudian harganya berapa, kemudian diperhitungkan ongkos kirimnya berapa. Ya, itu baru bahan mentah. Kemudian pada fase selanjutnya adalah pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, itu juga perlu dipikirkan biayanya. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah lemari? Tentu ada komponen-komponen barang lain yang perlu kita beli. Nah, itu juga perlu dicatat. Ya, dan jangan lupa juga dalam konteksnya adalah kita juga harus memasukkan upah. Ya, upah si pembuat lemari tersebut agar nanti biayanya tercover dan tercatat serta dapat dimasukkan di dalam laporan keuangan. Jadi pada saat nanti lemari sudah jadi, sudah dalam bentuk jadi dan siap untuk dijual, kita sudah bisa membuat draft harga. Kira-kira kita akan jual berapa nih lemari ini? Dengan modal sekian, dengan biaya yang dikeluarkan sekian, otomatis kita harus memaksimalkan ya dan mengolah data-data keuangan tersebut agar nanti akhirnya kita dapat menetapkan harga pokok barang yang diproduksi. Jika umpamanya tadi produksi lemari tersebut dengan modal segala macamnya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu harganya 1.500.000, maka berapa persen harga jual yang akan kita share, kita publish ke publik. Ya. Jadi kita pun harus mengambil keuntungan berdasarkan cost yang ada. Dan itu juga menjadi sebuah perhitungan di dalam akuntansi biaya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah akuntansi perpajakan. Tujuannya adalah untuk menentukan besaran pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Nah, jadi barang yang kita beli itu dikenakan pajak. Biasanya PPh, pajak penghasilan, atau PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, perpajakan juga itu dimungkinkan untuk dapat membantu penetapan harga pokok barang juga. Ya, biasanya plus pajak berapa persen?
5% kah, 7,5% kah, atau 10%. Yang terakhir adalah akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Tujuannya adalah untuk penyusunan anggaran pada periode tertentu di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya, ketika kita selesai membuat lemari ini kemarin, ya tadi kita sudah membuat lemari dengan modal awal 1,5 juta, kemudian kita jual dengan harga 2 juta. Nah, maka kita anggarkan selanjutnya untuk membuat lemari-lemari selanjutnya, tentu dengan model dengan tipe yang berbeda, ya, untuk menarik konsumen agar mau membeli produknya. Nah, anggarannya kita harus siapkan. Ya. Anggarannya kita harus siapkan. Oh, kemarin modalnya 1,5 juta nih, dan kita jual 2 juta. Bagaimana istilahnya daya beli masyarakat terhadap lemari ini bagaimana gitu. Kalau umpamanya banyak yang memesan, nah tentu ada hitungan-hitungan lain, ada kos-kos lain yang perlu kita pertimbangkan. Gitu ya. Selanjutnya di halaman 8. Spesialisasi akuntansi. Nah, sebelum saya jauh menjelaskan tentang spesialisasi akuntansi, saya berikan dulu informasi mengenai manfaat informasi akuntansi bagi pihak eksternal. Bagaimana gitu ya. Yang pertama, bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, informasi akuntansi menggambarkan keadaan keuangan, kinerja perusahaan, dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, bagi calon investor, informasi akuntansi digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. Profit itu keuntungan. Sekali lagi, profit itu keuntungan. Sebagai dasar pertimbangan dalam berinvestasi. Manfaat informasi akuntansi yang ketiga adalah khusus bagi karyawan. Informasi akuntansi menyajikan gambaran kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, upah, dan fasilitas lain. Yang keempat, manfaat informasi akuntansi adalah untuk kreditur. Informasi ini dibutuhkan untuk menilai kelayakan perusahaan sebagai dasar pemberian pinjaman atau kredit bagi perusahaan. Yang kelima, untuk pemerintah. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk menilai kelayakan perusahaan sebagai dasar pemberian pinjaman atau kredit bagi perusahaan. Juga untuk menetapkan pajak dan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan. Nah, terakhir bagi masyarakat, informasi akuntansi digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan baik bagi masyarakat maupun perekonomian nasional. Gitu ya. Nah, selanjutnya di halaman 9 saya jelaskan tentang bidang akuntansi berdasarkan profesinya. Ada akuntan publik, ada akuntan intern, ada akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Yang pertama, public accountant atau akuntan publik adalah akuntan swasta yang menyediakan jasa pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memberikan jasa kepada pihak yang memerlukan. Artinya, jika perusahaan ingin menyehatkan atau ingin mengetahui laba rugi perusahaan, maka dia bisa menggunakan jasa akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan. Serta nanti di akhirnya bisa memberikan informasi kepada pemilik perusahaan bahwa jika terjadi kemungkinan ada kebocoran dana atau anggaran, atau jika perusahaan mengalami kerugian, atau jika
perusahaan mengambil keuntungan atau mendapatkan keuntungan atau profit, itu akan dijelaskan oleh akuntan publik. Ya. Yang kedua, akuntan intern atau private accountant. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan. Artinya dia memang dijadikan karyawan atau menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Ya, perusahaan mengangkat pegawai untuk dijadikan akuntan. Nah, itu disebut dengan akuntan intern. Kalau akuntan publik itu berarti di luar dari perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah, a government accountant. Akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Nah, akuntan pemerintah ini lebih khusus memang bekerja atau mengawasi atau dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara, ya, BUMN. Dan terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik bertugas untuk, ya, dalam pendidikan utamanya pendidikan akuntansi, untuk mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Nah, idealnya nih di sekolah pun harus ada yang namanya akuntan pendidik, ya, karena dia tugasnya itu mengajar serta menyusun kurikulum, juga melakukan penelitian di bidang akuntansi. Artinya dia bisa bertugas seperti akuntan intern atau private accountant yang dipekerjakan di sekolah. Begitu kira-kira, ya. Oke, sampai di halaman 9 ini sudah saya jelaskan. Mohon dicatat hal-hal yang perlu kalian catat, ya, tolong dicatat, kemudian nanti ditanyakan kepada saya, ya, melalui WhatsApp. Pokok bahasan atau materi mana yang kalian anggap kalian mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan untuk memahami materi itu. Jadi Bapak minta kalian juga untuk proaktif, ya, memberikan masukan kepada Bapak, memberikan informasi kepada Bapak, agar Bapak juga bisa membuat stimulus kepada kalian, ya, dengan cara-cara atau metode-metode belajar yang lainnya. Di buku panduan yang ada di kalian, ya, buku-buku panduan yang ada di kalian itu sudah dijelaskan atau tergambar, namun tidak secara menyeluruh, di LKS-nya di bab 1 halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 itu kalian bisa baca, ya, kalian bisa baca, pelajari, ya, kemudian nanti analisis oleh kalian. Kira-kira apa saja yang harus kalian kerjakan, apa saja yang harus kalian tanyakan kepada saya, ya. Jadi kamu juga bisa membaca di halaman 1 sampai dengan halaman 4 di buku pendalaman buku teks ekonomi 3A yang diberikan oleh sekolah. Demikian anak-anakku. Nanti di materi ketiga kita akan mulai dengan etika profesi akuntan, ya. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Saya tunggu feedbacknya, saya tunggu informasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung melalui WhatsApp atau di grup yang sudah kita buat di ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.